warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan saya Ibu Putri di mata pelajaran akuntansi dasar. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani PJJ kita kali ini. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan konsep dasar terkait akuntansi bagian kedua. Kalau sebelumnya Ibu sempat bahas terkait dengan pengertian akuntansi sampai dengan siapa saja pihak pengguna informasi akuntansi, di pertemuan kedua ini Ibu akan membahas terkait dengan KD yang kedua. 3.2 itu bunyinya memahami jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi, dan pentingnya etika profesi. Tentu ada KD 4.2 terkait dengan keterampilan, yaitu kalian harus dapat mengelompokkan profesi akuntansi beserta dengan bidang-bidang spesialisasinya. Untuk menunjang KD kedua ini, Ibu membagi menjadi 5 komponen dasar. Yang pertama yaitu profesi akuntansi, yang kedua spesialisasi bidang akuntansi, yang ketiga etika profesi, yang keempat konsep dasar, kelima adalah prinsip dasar akuntansi. Nah, kelima komponen ini Ibu harapkan dapat membantu kalian untuk mencapai KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, Ibu mulai dengan profesi akuntansi. Profesi akuntansi terdiri dari 2 suku kata, yaitu yang pertama profesi. Nah, profesi itu sendiri berkaitan dengan satu kelompok orang di mana mereka mempunyai skill yang tinggi, punya kecakapan khusus, punya keahlian, pengetahuan yang luas, dan punya kode etik. Ya, ada kode etik, ada aturan untuk profesinya. Ya, ini dikatakan sebagai profesi. Nah, profesi salah contohnya adalah akuntan, guru, kemudian polisi, chef, ya. Tentu mereka harus mengalami beberapa waktu untuk menjadi lebih terampil dan lebih cakap. Itu terkait dengan profesi. Yang kedua terkait dengan akuntansi yang sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Akuntansi sendiri serangkaian kegiatan di mana kegiatan ini tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Ya, tentu laporan keuangan ini harus bersifat akurat, detail, dan memang mencerminkan kondisi perusahaan saat itu. Dan jika kita gabung di antara 2 kata ini, maka menghasilkan kelompok kerja yang melaksanakan aktivitas berdasarkan keahliannya tinggi, punya keterampilan, berbekal penguasaan pengetahuan, serta adanya disiplin etika, khususnya yang berada di bidang akuntansi, ya. Atau profesi akuntansi ini dikenal dengan istilah profesi akuntan. Profesi akuntansi ini dibagi menjadi 5 kelompok, ya, 5 kelompok di Indonesia. Yang pertama itu ada akuntan publik. Akuntan publik sendiri ini merupakan akuntan independen yang memberikan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Kemudian memberikan konsultasi manajemen bagi publik, artinya bagi siapa saja yang membutuhkan layanan tersebut. Nah, akuntan publik ini berada di bawah naungan IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Kemudian profesi akuntan yang kedua terkait dengan pajak, yaitu akuntan pajak, di mana akuntan ini sangat ahli terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia dan bagaimana merencanakan pajak khususnya bagi perusahaan-perusahaan. Akuntan pajak sendiri di bawah naungan IAPJ, Ikatan Akuntan Pajak. Yang ketiga itu ada akuntan intern atau biasa dikenal dengan akuntan perusahaan. Tentu ini jenisnya sangat banyak karena di perusahaan memiliki departemen-departemen yang memang kompleks. Akuntan ini biasanya menjadi
bagian perusahaan yang bertugas untuk laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan terkait dengan akuntan internal. Ya, biasanya memang bergeraknya di akuntansi keuangan. Kemudian ada yang menyusun anggaran tentang budgeting, menyusun sistem informasi akuntansinya berkaitan dengan SIA, dan terakhir melakukan pemeriksaan internal, ya, atau biasa dikenal dengan auditor internal. Nah, ini semua di bawah naungan IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan ini memang bekerja di bawah naungan badan pemerintah, perusahaan negara, serta lembaga-lembaga milik negara. Nah, ini ada organisasinya, itu IASP, Ikatan Akuntan Sektor Publik. Kemudian yang kelima itu ada akuntan pendidik, ya, atau akuntan yang bekerja di bidang pendidikan akuntansi. Biasanya meliputi pengajaran, penyusunan kurikulum untuk akuntansi, dan melakukan penelitian-penelitian di bidang akuntansi di bawah naungan IAPD, Ikatan Akuntan Pendidik. Selanjutnya terkait dengan spesialisasi bidang akuntansi. Ibu sudah sebutkan di awal bahwa bidang akuntansi ini sangat kompleks, maka Ibu pecah menjadi 10 bagian akuntansi. Bidang akuntansi ini yang pertama terkait dengan perpajakan, tadi sempat Ibu ulas, terkait dengan peraturan pajak, perencanaan, dan sebagainya. Yang kedua ada akuntansi biaya, ini biasanya akuntansi terkait dengan biaya-biaya produksi di perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan manufaktur. Yang ketiga ada akuntansi pemerintahan, ya. Keempat ada akuntansi berkaitan dengan sistem atau biasa dikenal dengan SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Yang keempat ada akuntansi manajemen, lebih ada di dalam perusahaan. Yang kelima ada akuntansi internasional. Akuntansi ini biasanya digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri, di mana tiap negara itu punya kebijakan tentang pencatatan berbeda-beda, terutama terkait dengan mata uang asing. Ya, itu harus disesuaikan. Maka muncullah bidang akuntansi internasional. Yang keenam ada akuntansi sektor publik, yang ini berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga nirlaba seperti yayasan, rumah sakit, panti sosial, dan sebagainya. Yang kedelapan itu ada akuntansi anggaran, budgeting accounting, ya, tadi lagi-lagi adanya di dalam perusahaan internal. Yang kesembilan ada akuntansi pemeriksaan, auditing, ini biasanya memeriksa proses akuntansi yang terlaksana di perusahaan itu sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, apakah ada penyimpangan atau temuan yang perlu diberikan solusi atau apa. Yang terakhir itu akuntansi keuangan, yang memang bidang akuntansi ini adalah lebih banyak berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi sampai dengan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ketika tadi Ibu sudah menyebutkan profesi akuntansi, bidang-bidangnya, nah yang selanjutnya adalah tentang etika profesi akuntan. Kenapa seorang akuntan harus punya kode etik profesi? Karena etika profesi akuntan sendiri itu merupakan pedoman bagi para akuntan untuk menjalankan profesi. Pun setiap profesi pasti memiliki kode etik, termasuk dengan akuntan itu sendiri. Nah, kode etik akuntan ini merupakan standar sikap yang disusun secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi tersebut. Akuntan juga harus punya tanggung jawab terhadap profesinya, yaitu memberikan informasi kepada pihak yang beragam kepentingannya, tapi dengan satu informasi yang sama. Ya, kemudian etika profesi akuntan ini memang wajib dimiliki oleh seorang akuntan. Kenapa? Supaya para pihak pemakai informasi akuntansi ini tidak dirugikan akibat akuntan yang salah menyajikan laporan keuangan.
Nah, menariknya di Indonesia ini kasus terkait dengan etika profesi akuntansi itu sangat menarik, sangat banyak diulas. Oleh karena itu, tanpa etika profesi akuntansi tidak akan menarik, karena memang fungsi dari akuntansi itu sendiri adalah menyediakan informasi untuk membuat keputusan bisnis, ya. Jadi kode etik bagi akuntan itu sangat penting. Apa aja sih kode etik yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Nah, di slide ini Ibu dibagi menjadi 9 poin. Yang pertama itu terkait dengan tanggung jawab profesi. Ya, seorang akuntan ini memang harus memiliki pertimbangan moral dan pertimbangan profesional, ya, atau diintegrasikan menjadi tanggung jawab profesi, ya, untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang kedua itu ada kepentingan publik, ya. Setiap akuntan senantiasa bertindak dalam rangka melayani publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas sikap profesionalismenya. Kemudian yang keempat itu ada integritas, ya. Artinya akuntan ini harus bisa memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang kelima itu terkait dengan objektivitas, ya. Nah, akuntan itu wajib menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan siapapun. Yang kelima itu ada kerahasiaan, ya. Artinya akuntan memang wajib informasi yang dia ketahui terkait perusahaan, tapi kecuali memang ada proses hukum untuk mengungkapnya dan ada hak dan kewajiban profesional. Kemudian terkait dengan perilaku profesional, ya, ini sempat dibahas bahwa akuntan itu harus konsisten dan punya reputasi, ya. Artinya jangan sampai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dia mencederai profesi dia sendiri, ya. Kemudian standar teknis, artinya jasa profesional yang dia sediakan harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional, ya. Dan ini semua harus dilakukan dengan hati-hati, dengan prudent, yaitu sesuai dengan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ini jangan sampai akuntan itu melakukan hal yang di luar atau menyalahi dari kode etik seorang akuntan itu sendiri. Independen. Ingat bahwa akuntan itu memang harus objektif yang tadi, ya. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah, dari keseluruhan kode etik akuntansi ini tentu nanti akan ada penjabaran-penjabarannya. Nah, ini 9 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Nah, di Indonesia kasus memang terkait dengan kode etik profesi ini sangat banyak penyimpangannya. Nah, nanti silahkan kalian cari apa penyebab dan masalahnya, terus bagaimana penanggulangannya. Itu sudah banyak di kasus-kasusnya di internet, ya. Selanjutnya terkait dengan konsep dasar akuntansi, ya. Kalau tadi udah bicara tentang profesi akuntansi, bidang-bidangnya, kode etik seorang profesi akuntan, yang keempat ini adalah konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi ini sendiri adalah aturan yang baku, ya, aturan yang baku yang mesti menjadi basis atau landasan pelaporan informasi akuntansi. Ini ada 6, Ibu bagi menjadi 6, ya. Ibu sudah padukan dari beberapa sumber buku, yaitu yang pertama terkait dengan entity business theory, atau kalau kita kenalnya konsep entitas bisnis.
konsep ini sendiri mengusung bahwa setiap pencatatan, setiap proses akuntansi perusahaan itu harus terpisah dari semua transaksi pribadi pemilik perusahaan. Jadi berdiri sendiri nih, nggak boleh dicampur, nggak boleh aduk-aduk sama kepentingan pribadi, ya terkait dengan transaksi perusahaan itu aja, ya itu entitas bisnis. Kemudian yang kedua, konsep pengukuran uang atau money measurement concept, ya. Konsep ini menjelaskan bahwa di alat ukur yang paling umum dan yang paling tepat digunakan untuk analisis transaksi. Ya, uang ini sendiri menjadi alat ukur secara kuantitatif, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada konsep biaya, di mana perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual agar memperoleh laba. Ya, menurut konsep ini semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembeliannya. Kemudian yang keempat ada konsep periode akuntansi. Ya, konsep ini mengasumsikan bahwa perjalanan bisnis itu akan panjang. Nah, perlu adanya pencatatan dari periode ke periode lain. Biasanya dicatat untuk periode 1 tahun. Ya, konsep ini menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dalam satu periode waktu sebagai takarannya, bukan dari jumlah produk yang dijual. Yang kelima itu ada going concern, konsep kelangsungan. Asumsikan bahwa perusahaan itu akan terus berjalan, mendirikan bisnisnya tanpa henti. Ya, tidak ada perusahaan yang mendirikan bisnis dengan tujuan untuk dilikuidasi. Ya, jadi sangat penting bahwa perusahaan menanamkan kepercayaan pada dirinya, pada perusahaannya untuk memiliki konsep going concern ini. Terakhir ada konsep dua aspek akuntansi. Ini berkaitan dengan hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana. Siapakah pemilik dana? Yaitu para investor. Ya, pengelolanya yaitu manajemen. Artinya memang dua aspek ini manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kelola, yaitu aset-aset perusahaan, melaporkannya secara jujur, secara periode kepada pemilik perusahaan. Ya. Nah, setelah konsep dasar, kita masuk ke prinsip akuntansi. Kalau tadi acuan yang harus digunakan, ya, landasan untuk melakukan pelaporan informasi akuntansi. Nah, ini terkait dengan prinsip tata cara pencatatan secara umum, ya, prinsip dasar akuntansinya. Prinsip ini memang sudah diatur oleh IAI, ya, lewat standar akuntansi keuangan. Nah, prinsip ini merupakan acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan atau proses akuntansi yang terjadi di perusahaan. Salah satunya adalah menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini akan lebih akurat dan sesuai dengan informasi yang tersedia. Nah, ini ada 5 prinsip dasar. Yang pertama itu ada prinsip biaya historis, ya, historical cost principle, di mana prinsip ini mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya sesuai dengan harga perolehan. Yang kedua ada revenue recognition, di mana pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu ketika terdapat unsur kepastian bahwa pendapatan itu bisa diukur, ya. Yang ketiga ada principle, di mana mempertemukan between
expense and revenue, biaya dan pendapatan. Gunanya untuk menentukan penghasilan bersih di satu periode tertentu. Yang keempat, ada consistency principle. Artinya perusahaan harus konsisten menggunakan metode dan prosedur dalam rangka proses akuntansinya. Jangan sampai tahun ini menggunakan metode A, tahun besok metode B, tahun berikutnya ganti lagi ke A, ya, tidak konsisten. Ya, kenapa perlu konsisten? Agar dari periode satu ke periode lainnya itu bisa diperbandingkan terkait dengan kinerjanya bisa lebih bagus atau lebih buruk, atau untuk analisis perusahaan yang lainnya. Terakhir itu ada full disclosure, atau perusahaan harus menyajikan informasi yang lengkap, yang jelas dan detail, tidak ada yang ditutup-tutupi di laporan keuangan tersebut, sehingga pihak pemakai laporan keuangan itu menjadi paham dan jelas apa yang dilaporkan oleh perusahaan. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu terkait dengan badan usaha. Jadi saksikan terus penjelasan Ibu di YouTube SMK 6. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya yang menyaksikan video ini, bukan hanya dari murid-murid saya. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.